Assalamualaikum. Sehat semua. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang terhormat Ustaz Jamaluddin Kulau LC, ya, beliau menyelesaikan pendidikannya di Azhar, Al-Azhar Mesir, ya. Ustaz Zulkifli, makasih atas kedatangan hari ini di kantor KUA Kecamatan Geleson Selatan, dan insya Allah sebentar Pak Ustaz Jamal akan memberikan pengajian kepada staf PNS dan non PNS, para imam desa se-Kecamatan Geleson Selatan, dan jemaah calon haji tahun 2025. Sebagian ada kegiatannya di tempat lain terkait dengan jemaah hajinya. Mungkin yang akan datang insya Allah akan hadir semua pada pengajian kita ini. Dan insya Allah pengajian ini kita akan laksanakan setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa kita adakan pengajian, tergantung waktunya Ustadz. Apakah 4 kali sebulan atau hanya 2 kali sebulan? Ya, tergantung ke waktunya Ustadz saja. Ya, ataukah 1 kali sebulan, terserah. Yang mana yang kita sepakati sebentar sama Ustadz. Terkait kitab yang kita akan bahas ini adalah Al-Lamaat. Ya, nanti sebentar penjelasan dari Ustaz Jamal bagaimana kesejarahan daripada badi zaman Said Nursi itu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mulut sapinya, kambingnya diikat. Orang-orang bertanya, kenapa? Ya, kau zalimi ternakmu. Jawaban beliau simpel. Aku takut bercampur yang syubhat, apalagi yang haram dalam perut ternakku. Antara rumahku dengan kebun jauh, banyak tanaman tetangga. Banyak tanaman tetangga. Jangan sampai pada saat saya lepas ini di kebun, di sawah, dia makan tanamannya ini, dia makan ini, sehingga bercampurlah yang haram. Dan itu yang saya kasih makankan anak saya. Coba, ayah beliau terkenal wara, manini, kata orang Bugis, ya, sangat hati-hati, tidak memasukkan yang syubhat, yang tidak jelas statusnya, apalagi yang haram dalam rumahnya. Inilah teladan bagi kita seorang ayah. Ya. Ibunya bagaimana? Ibunya namanya Nuriyah, bapaknya Mirza. Ibunya Nuriyah. Nuriyah ini selama dia kandung Said, ya, selalu jaga tahajudnya, ibu. Selalu jaga tahajudnya. Dan saat Said lahir, ya, setiap ingin menyusui, dia berwudu, bayangin. Dia berwudu. Subhanallah. Ayah yang soleh, wara, ya. Kemudian ibu yang solehah, juga wara. Lahirlah anak. 7 anaknya, semuanya alim, allama. Ya. Nah, di usia 9 tahun dia sudah mulai menghafal Quran. Bayangin Bapak Ibu, dia hafal Quran dalam tempo 20 hari. Bukan 20 bulan, 2 tahun, 20 hari. Bayangin. Dan itu terjadi setelah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada saat mondok, ya, beliau tertidur. Dalam mimpinya kiamat terjadi, dan di situ
beliau berpikir bagaimana saya bisa ketemu Rasulullah. Saat berpikir merenung bagaimana mimpi ketemu Rasulullah, datang ilham pergi ke jembatan Siratal Mustaqim. Karena semua pasti lewat jembatan Sirat. Akhirnya beliau ke jembatan Sirat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua nabi-nabi. Satu persatu disalamin. Satu persatu. Terakhir ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ayah bunda suatu saat insyaallah kita bisa mimpi ya bertemu dengan Rasulullah. Karena siapa yang pernah mimpi ketemu Rasulullah, wajabat syafaati. Ya, insyaallah dia akan mendapatkan syafaatku. Sudah ada ya bunda yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Mudah-mudahan setelah majelis ini. Amin. Mudah-mudahan setelah majelis ini, Amin. ya ada amalannya, Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya bisa mendapatkan kemuliaan itu. Nanti tolong ingatkan saya akhir majelis kita nanti kasih amalannya. Nah, pada saat mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau meminta ilmu. Beliau minta apa? Ilmu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sayuhabu laka ilmul Qur'an ma lam tas'al ahada." Akan diberikan kepadamu ilmu Al-Qur'an ma lam tas'al ahada. Satu syarat. Jangan pernah bertanya. Jangan pernah bertanya. Akhirnya saat beliau terbangun, itu keringat masih ngucur. Ibunda langsung peluk beliau, ada apa nak? Kemudian diceritakan, barusan ketemu dengan Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidupnya. Sekali dia baca satu halaman langsung terekam. Dia buka lembaran baru, dia baca, terekam, langsung hafal. Diuji sama gurunya, tidak ada kata lupa. Tidak ada kata lupa. Sehingga setelah menghatamkan Al-Quran 30 juz, masuk ke kitab-kitab klasik yang kita pelajari di pesantren. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dalam 3 bulan, beliau sudah hafal 90 jilid kitab. 90 jilid kitab. Setelah beliau dites ya sama gurunya Mullah Fathullah, namanya Mullah Fathullah. Mullah itu kalau kita Andre Gruta. Untuk dapatkan Mullah itu butuh belajar sampai 15 tahun. Beliau hanya belajar 3 bulan. Semua kitab-kitab yang diajarkan di pesantren dihafal. Dan dites sama pimpinan. Dites. Nggak ada yang ragu, apalagi lupa. Dalam satu majelis, kumpul semua ulama. Kurang lebih 40-an ulama kumpul di Jizrah. Karena ada kejadian yang sangat mengharukan dalam sejarah Said Nursi. Dia mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Siap. Saat mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh bilang, "Said, bangun kau. Pergi nasihati itu Pak Desa itu. Dia banyak korupsi. Dia zalim. Dia nggak sholat. Pergi kasih nasihati itu." Bangun-bangun langsung pergi ambil badinya. Di usia masih 16 tahun. Keturunan Makassar itu. Pergi ambil badinya. Didatangi Pak Desa, Mustafa namanya. Bagus namanya Mustafa. Mustafa. Tinggalkan kezaliman. Salatku. Jangan korupsi. Kau tidak. Nah, ambil itu badinya. Mana anak-anak? Iya. Apa Said? Mau kau pukul, mau kau bunuh dengan badimu itu kecil. Terus dia bilang, oke, saya setuju ya Numu. Iya. Tapi satu syarat, apa itu? Saya ingin kumpulkan semua ulama di kampung ini.
di kota ini. Kalau kau mampu kalahkan mereka berdebat, saya ikuti. Dikumpulkan semua ulama-ulama, kumpulkan semua dengan hadiah ini dari Pak Desa. Datang semua ulama, dia bawa kitab-kitabnya. Di saat forum mulai, satu persatu bertanya sama Ustaz, satu persatu, dan tidak satupun pertanyaan yang lolos, semua dijawab. Bahkan tamu-tamu disiapkan teh, disiapkan ini. Mereka saking sibuknya buka kitab, saya nulis habis tehnya dia minum tanpa mereka ini. Wah ini Pak Desa sudah gelisah ini nanti, kewalahan ini bertanya, nah semua dijawab ini. Kewalahan ini membuka kitab ini, nah, wah kalah kain. Terus ditutuplah forum. Tutup forum, saya nulis angkat tangan, mohon maaf. Sebenarnya tadi itu ada satu jawabanku yang kurang tepat, tapi tidak ada yang perhatikan. Jawaban yang tepat ini. Langsung Pak Desa langsung ini. Jadi kejeniusan beliau, kecerdasan beliau, dan daya ingat yang kuat dijulukilah Badi'uz Zaman, keajaiban zaman, oleh gurunya Mullah Fathullah. Itu. Jadi mungkin dia bertanya apa itu Badi'uz Zaman? Itu gelar. Gelar. Gelar yang disematkan oleh gurunya Mullah Fathullah karena pengakuan guru-gurunya kejeniusan, cerdas, yang kedua daya ingat yang kuat. Ada mungkin orang cerdas tapi belum tentu kuat hafalannya. Sekali baca langsung hafal. Ada yang kuat menghafal tapi belum tentu cerdas. Jadi terkumpul, dan inilah rahasia ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di ayat yang lain wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tahu kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah, dekat sama Allah. Ilmu itu dari Allah. Ketika Allah menghendaki, kepada siapa diberikan ilmu Al-Quran, ilmu hikmah, Allah akan berikan. Bagaimana kita hati ini dekat dengan Allah. Bapak Ibu, itu sekelumit bagaimana kisah beliau dalam menuntut ilmu. Ya, upaya beliau sebenarnya satu. Misi beliau dalam hidupnya satu. Inqazul iman. Menyelamatkan iman umat. Itu. Menyelamatkan iman umat. Coba sama-sama. Inqazul iman. Inqazul iman. Inqazul iman. Inqazul iman. Inqazul iman. Inqazul iman. Misi penyelamatan iman. Misi penyelamatan iman. Kita bisa rasakan bagaimana kondisi kita di akhir zaman, ya. Luar biasa. Pengaruh handphone luar biasa. Kita saja, ya mohon maaf ya, rajin salat, rajin mengaji. Tapi kalau pegang HP terkadang nggak bisa kontrol. Iya. Lepas, ya. Kita tonton semua apa yang lewat di beranda kita, lihat semua pesan-pesan dia, lihat semua, kita share tanpa tabayun, sehingga mohon maaf, kenapa nggak ada rasanya lagi sholatku ini hampa, tahajud kak susah, mengaji juga tidak punya waktu. Kenapa? Coba periksa-periksa berapa kali tadi melihat yang haram mata ini, lisan ini berapa kali mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Telinga ini berapa kata yang dia dengar yang tidak pantas didengar. Itu semua yang membuat bintik-bintik hitam dalam hati ini, sehingga tidak ada mirasanya zikir, tidak ada mirasanya mengaji. Berat tahajud, berat. Dengar azan pun tidak ada rasa rindu ingin kembali kepada Allah. Padahal siapa yang berikan semua yang kita inginkan? Masalah yang kita hadapi hanya Allah yang bisa berikan solusi. Ketika kita rayu Allah, kita dekati Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Baik, sebelum saya tutup, ada beberapa wejangan-wejangan dari Syekh Said Nursi, mudah-mudahan menjadi bekal kita mengawali pengajian ini dengan zikir Nabi Yunus alaihi salam. Doa ini Said Nursi amalkan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya diamalkan 33 kali. Dan alhamdulillah ya,
dalam berbagai riwayat, siapa yang baca dan amalkan ini doa, dimudahkan semua urusannya. Jadi, pamannya ada anak tak mau daftar PNS, ada yang lagi sakit, ada yang kita bangun, kita tahajud, salat 2 rakaat, minta kepada Allah di akhir sujud tak baca 41 kali. Akhir sujud pada rakaat keduanya, doa Nabi Yunus. Ada yang Bagaimana tahu? kalau beliau yang mau menikah, Ustaz? Ada di sini. Boleh, boleh. Boleh. Yang pertama toh. Iya. Iya. Jadi doa Nabi Yunus ini luar biasa, mujarab. Siapapun yang berdoa kata baginda dengan doa ini insya Allah diterima, diijabah. Apa doanya bu Bunda? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Saya dibacakan suara yang bertak lantang. Bismillah. Kita dengarkan bagaimana penjelasannya, tafsirnya. Sesungguhnya ini ya, Iya. arti langsung. Sesungguhnya munajat Nabi Yunus adalah salah satu munajat paling agung dan paling indah, serta salah satu sarana paling ampuh agar doa dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus dilemparkan ke laut, lalu ditelan oleh ikan besar, kemudian ditimpa oleh ombak yang deras, dan diselimuti oleh malam yang pekat. Nabi Yunus pun panik dan berketakutan. Tertutuplah baginya pintu harapan, sehingga dengan merendahkan diri beliau melantunkan munajat yang lembut memelas kasih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Munajat inilah yang menjadi sarana keselamatan dan keterbatasan beliau dari kondisi yang dialaminya. Rahasia agung dari munajat ini adalah bahwa dalam suasana yang mencekam dan menakutkan itu, sebab materi sepenuhnya runtuh, sehingga sebab-sebab itu tidak dapat mengubah apapun dan tak dapat memberi pengaruh apapun. Hal itu karena sosok yang dapat menyelamatkan beliau dari kondisi tersebut hanyalah yang memiliki kekuasaan terhadap ikan besar, lautan, malam, dan angkasa. Sebab baik ikan besar, malam yang gelap gulita, maupun lautan yang ganas telah sepakat untuk menyerang beliau. Dan dengan demikian, tidak ada satu sebab pun yang dapat menyelamatkan beliau. Tak ada seorang pun yang dapat mengakhiri penderitaan beliau. Dan tak ada sesuatu pun yang dapat mengantarkannya menuju pantai keselamatan dengan aman, kecuali zat yang memegang kendali malam dan ikan besar berikut lautannya, serta zat yang mampu menundukkan segala sesuatu dengan perintahnya. Kalaupun dalam suasana yang mencekam dan menakutkan tersebut, semua makhluk membantu Nabi Yunus dan siap mematuhi beliau, maka hal itu tidak akan memberi manfaat apapun baginya. Ya, Artinya apa? Ini tauhid, Iya. akidah. Walaupun semua makhluk sepakat nih untuk menyelamatkan kita, tapi kalau dia tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Sebaliknya, walaupun semua sepakat ingin mencelakakan kita, Ya. ingin bunuh kita, Ya. tapi kalau di atas tidak menginginkan, ada nggak yang mampu? Tidak akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pegang itu baik-baik. Ya. Jadikan ini doa kita sebelum keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru
dengan nama Allah, la yadurruh, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat, bahaya, ma'asmihi, jika engkau bersama namanya, bersamanya. Apapun yang terjadi di langit, bagaimanapun upaya mereka, hujan kah, badai, angin, kalau Allah berkata, hei angin, jangan binasakan hambaku. Hai hujan, turunlah dengan penuh kasih sayang, jangan celakakan hambaku. Maka tidak akan ada yang berani, ya, karena angin, hujan semua ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala fil ardi, begitu juga ada yang ada di bumi, penduduk bumi. Bukan hanya manusia, bahkan jin, bahkan setan, bahkan binatang pun tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Ular yang sudah siap, tetapi kata Allah, bertindak secara positif yang membangun. Bertindak secara positif yang membangun. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau pakai prinsip ini. Bertindak secara positif yang membangun. Maksudnya apa? Bertindak berdasarkan manhaj atau metode masing-masing, tanpa berpikir untuk memusuhi dan meremehkan orang lain. Dengan kata lain, seorang mukmin hendaknya tidak sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Itu. Boleh kamu mengatakan pendapatmu benar, tapi tidak boleh mengatakan hanya pendapatku yang benar. Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda silakan mengatakan yang saya pegang ini benar. Tapi jangan hanya ini yang benar. Tidak boleh. Ya. Jadi Islam turun sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Untuk memperbaiki umat ini kita butuh tenaga Bapak Ibu. Tapi kalau antara dai, ustadz kita saling menyikut, saling ini karena rebutan mimbar kah, rebutan ini ke perhatian ini, mohon maaf ya. Jangan sampai itu yang dijadikan sasaran empuk kita untuk melemahkan kekuatan kita, ya. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berbantah-bantahan sehingga kalian menjadi lemah, ya. Nah, hadirnya Syekh Nursi untuk menyatukan umat ini, menyatukan hati kita supaya insya Allah dengan itu kita bisa menjaga marwah Islam.